Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Ade Aguson Haji, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Sobang, Kabupaten Lebak. Pada kegiatan kali ini, saya bersama Miss Lilis Mudaia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Sobang. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah saya juga baik Miss. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Miss. Ya. Nah, sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Miss lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Miss? Baik Bapak. Baik Miss, ada berapa pertanyaan nih yang akan Bapak sampaikan nih kepada Miss? Baik. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai itu apa? Iya baik Bapak. Tentang tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti gitu ya, ada 4. Yang pertama saya berharap nanti siswa bisa mengidentifikasi pengertian dan salah satu unsur dari recount text. Kemudian nanti siswa diharapkan bisa mengkategorikan kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Kemudian nanti saya harapkan siswa dapat menyusun kalimat sederhana secara berkelompok dan pada akhirnya mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka di kelompoknya masing-masing, seperti itu Bapak. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Miss ya? Betul. Nah, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Miss capai atau ingin Miss lakukan pada kegiatan observasi di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan saya berharapnya nanti fokus pada kompetensi pedagogik Bapak. Di mana kompetensi pedagogik itu yang saya harapkan nanti Bapak bisa mengamati di bagian perencanaan pembelajaran dan bagaimana saya mengelola kelas atau pada saat pengelolaan pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak. Baik, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai adalah bagian aspek kompetensi pedagogik ya. Betul. Nah, bagaimana nih rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, yang Miss terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi, model, ataupun dari metode pembelajaran. Baik, untuk strategi penerapan, baik itu modelnya saya akan menerapkan model pembelajaran saintifik, tentunya diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian terkait dengan metode atau ya metodenya, yaitu saya menerapkan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik, jadi model pembelajarannya akan menggunakan strategi pendekatan saintifik ya? Betul. Yang diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE, begitu ya? Betul. Dan metode pembelajarannya berupa diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan nanti Ibu, yang Miss gunakan nih di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran tentu saya akan melakukan berbagai macam media pembelajaran, yaitu diantaranya menggunakan video, kemudian teks bacaan seperti itu, dan juga jumble sentences atau kalimat acak, Bapak. Baik, nah kira-kira nih kapan nih Miss akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan menerapkannya Senin depan Bapak ya. Kemungkinan itu di kelas 8, nanti jamnya jam kedua, jam ketiga lah, seperti itu Bapak. Oke, jadi minggu depan ya Miss ya, Ya. di jam kedua dan ketiga. Senin depan, Ya, Senin depan ya. Betul. Nah, nanti setelah Miss lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Miss ya, Baik Bapak. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Ya, sebelum kita akhiri, apa nih yang Miss dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oh baik Bapak, dari percakapan kita hari ini jadi saya lebih siap gitu Pak, mempersiapkan diri bagaimana apa dan strategi yang bisa saya lakukan ke depannya ketika proses pembelajaran akan saya lakukan gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak Bapak, percakapan ini sangat membantu saya mempersiapkan itu. Iya, sama-sama Miss ya. Terima kasih juga atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi dan juga nanti kita akan melakukan kegiatan pasca observasi juga ya Miss.
setelah selesai kegiatan observasi ataupun supervisi di dalam kelas. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pagi ya. Good morning class. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine. Good job. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin? Siapa yang mau mimpin? Oke, Malaka mau mimpin, boleh. Cucu sakit apa, Cucu? Nggak tahu, nanti jenguk ya. Waduh, sakit hati, jangan dong. Kita doain mudah-mudahan Cucu cepat sembuh ya. Dulu kita boleh pemanasan dulu supaya kalian fokus. Coba cari pasangan dulu, dua-dua. Pas nggak? Ada yang dua-dua? Dua. Ah, ada yang enggak ya? Jauh. Halo? Ayo perhatikan, jangan ngobrol ya, tolong. Instruksinya gini, menjauh. Nah, ada. Ya. Oke, instruksi dari Miss cepat nih ya. Siap lagi, gantian, boleh gantian. Ada yang kena, ada yang kena. Oke, perhatikan suaranya dari Miss. Malaka perhatikan siapa yang curang. Malaka memperhatikan siapa yang curang. Suara dari Miss. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Lagi. Ada yang kena? Gantian. Mendekat, menjauh, tangkap. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Oke. Nah, dah cirinya berarti ini tadi udah mulai fokus ya. Oke, udah ngebahas tikus kucingnya udah dulu. Oke, udahan dulu gamesnya. Seru? Nah, ini bisa dijadikan kalian berlatih konsentrasi. Tapi untuk supaya kita lebih konsentrasi lagi, kalian secara pribadi konsentrasi, silahkan Miss akan memutarkan musik. Silahkan kalian duduk dengan tenang ya. Ada suara Miss. Bayangkan kamu ada di tempat yang paling kamu inginkan. Suandi, ayo. Bayangkan kamu berada di tempat yang paling kamu nyaman, yang membuat kamu rileks. Tidak ada suara selain suara Miss. Eman, tolong. Tidak ada suara, hanya ada suara musik. Apapun yang kamu dengar sekarang, apapun yang kamu rasakan sekarang, bayangkan kamu berada di tempat yang membuat kamu nyaman, kamu rileks, Eman. Dan Miss harap nanti kalian ketika mulai membuka mata, kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Sesulit apapun pelajarannya, kalian akan merasa itu mudah. Kalian akan merasa begitu gampang, begitu senang, begitu tertarik. Semakin tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran lainnya. Apapun itu hal positif sekarang kalian serap. Hal-hal positif kalian serap bersama dengan hembusan napas kalian. Boleh ditarik lagi nafasnya pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Tarik lagi nafasnya pelan-pelan. Hembuskan perlahan dan boleh buka matanya. Buka dulu untuk kita semua. Ini bisa kalian terapkan ya. Kalau kalian mungkin ada yang senang dengan metode ini, kalian lagi bete, kesel, boleh. Kalian ngomong sendiri, pakai lantunan ayat Al-Quran boleh, pakai suara instrumental seperti ini boleh juga ya. Oke dan, baik. Tadi udah mulai fokus, berarti sudah fokus? Sudah belum? Sudah, sip, good job. Sekarang Miss mau nanya. What did you do? Coba Pita, what did you do yesterday? Apa yang Pita lakukan kemarin? Kira-kira Pita ngapain kemarin? Dibayang-bayangin. Sekolah Miss, ya sekolah. Apa lagi? Bikin video. Oke, good job. Miss mau nanya dong, yang cowok. Siapa yang mau jawab? What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Sukandi, ngapain kamu kemarin? Hah? Main poli. Di mana Sukandi? Seru nggak?
Seru. Kenapa Miss menanyakan what did you do yesterday? Kenapa Miss menanyakan apa yang kalian lakukan kemarin? Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas sekarang. Tapi coba dibuka bukunya dulu. Dibuka bukunya dulu. Kemarin kita belajar materi apa? Pertemuan udah lama ya, karena kemarin kita ada lomba-lomba ya. Kemarin kita belajar apa? Coba. Yang ada di catatan kalian, boleh disebutkan belajar apa? Nggak apa-apa, bacanya sebisanya kalian aja. Apa itu? Hah? Coba dilihat catatannya, ada yang masih ingat? Kita belajar apa kemarin? Ayo. Apa? Hah? Gak bisa, habis gak bisa. Nggak apa-apa, sebisanya aja. Apa bacanya? Identification of sentences. Oke. Ini nih yang kemarin apa nih? Mana sih? Mana yang RV sama EV? Apa itu? Singkatan dari apa kemarin? RV sama EV. Apa? Pita coba apa? Oh, Pita mah dispen ya. Kemarin Pita dispen. Brilliant, hah? Regular boleh. Terus apa? A good job. Tuh anak perempuan tuh mau berani baca, kalian tuh harus pede ya. Regular dan irregular verb. Kita sudah bahas, memang ada sedikit ya. Sedikit yang kita sudah bahas. Eman, oke, Eman baca apa kemarin? Apa itu? Nggak tahu ya. Oke. Jadi Miss melihat kemarin latihan baru sendiri-sendiri dan kalian masih jong, masih perlu latihan lebih banyak lagi tentang regular dan irregular verb. Maka dari itu sekarang Miss juga akan menambahkan lagi materi tersebut supaya kalian berlatih bisa membedakan regular dan irregular verb, itu ya. Kita akan lebih membahas itu karena ini akan berkaitan dengan salah satu teks bahasa Inggris yaitu recount text. Nanti kita akan bahas tentang recount text itu apa sih ya. Oke. Boleh bukunya dilihat. Oh ya, ini silakan lihat ke layar dulu ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah masih sama, tapi ini lebih detail dan kalian akan lebih dibahas lagi. Kalau kemarin kita hanya belajar dari buku teks. Ya kalau sekarang nih kita akan mendengarkan, nanti kalian akan mempelajari lebih dalam tentang regular dan irregular verb. Coba baca dulu sama-sama biar pede ngomongnya. Regular. Good job. Irregular. Coba regular verbs. Irregular verbs. Ya kemarin masih ingat nggak? Regular apa sih regular? Kata kerja beraturan. Kalau irregular verbs, yes, good job. Kebalikannya ya, kata kerja tidak beraturan. Tujuan pembelajaran kita sekarang kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Terlihat? Oke. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pengertian dan salah satu unsur kebahasan recount text. Ya, apa sih itu recount text? Ya, kalau kemarin kita belum bahas itu recount text, sekarang akan kita bahas. Kemudian nanti kalian akan mengkategorikan kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Halo. Yang belakang sedang apakah? Perhatikan. Tadi kan udah disuruh fokus ya. Kemudian yang ketiga apa nih, ada yang bisa kebaca? Menyusun kalimat sederhana. Nanti kalian akan menyusun kalimat sederhana acak secara berkelompok. Nanti kalian akan dikelompokkan ya. Kemudian yang terakhir, Juman, Eman, kenapa lagi? Yang terakhir kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan membaca nyaring. Nanti kalian mudah-mudahan masih ada waktu, kalian akan presentasi dan membaca secara berkelompok. Nanti masing-masing tapi membacanya ya. Alright, next ya. Oke, di sini nanti kalian akan dinilai ya. Miss akan melakukan penilaiannya. Eman perhatikan ya. Penilaiannya yang akan dilakukan adalah nanti secara kelompok. Tugas kelompok dilihat. Kemudian nanti individunya kalian ada, nanti ketika maju kalian disuruh membaca nyaringnya per orang walaupun per kelompok ya. Nanti hasil diskusi kalian presentasikan, tapi bacanya seorang. Nanti itu dinilai sama Miss. Jadi penilaiannya ada 2, yaitu penilaian kelompok dan penilaian individu.
individu atau perorangan. Bisa. Ada pertanyaan? Any questions? No or yes? No. Oke, good. Kalau tidak ada, perhatikan ya. Sekarang kita tonton video nih. Suka nonton video? Perhatikan semuanya ke sini. Kursinya juga dikondisikan jangan tidur. Hello. Coba duduknya yang benar supaya kamu tidak tidur. Duduknya yang betul. Ini adalah salah satu video yang di dalamnya ada penggunaan recount text atau verb 2 di sini ya. Simple past tense. Sudah jelas belum? Yeah, it was great. What did you do? Nah, On Saturday, oke, ulangi. Tadi ini sudah nanya tuh, what did you do? What did you do? did you have a good weekend, Monica? Nah, coba baca sama-sama ya, biar kalian gak ngantuk ya. Did you have a good weekend, Monica? Nah, makanya Miss dari awal bilang, what did you do? Apa yang kamu telah lakukan? Ini adalah video, lihat tuh, ada tanda merah apa? Did sama have. Jadi ada did sama have, ini verb 1, ini kata bantu did, ini digunakan untuk kalimat tanya. Ya, kalian kan belum pernah kemarin belum dijelaskan ya. Ini nanti kalian setelah ini nebak. Ini Miss kasih tahu dulu gambarannya ya. Ini did kata bantunya, ini verb 1-nya, ini digunakan untuk kalimat tanya. Next ya. Oh yeah, it was great. Oke. Tadi yang mana? Did you have a good weekend, Monica? Nah, dengerin Oh perhatian. yeah, it was great. Nah, ini yang ngomong orang bule ya, asli ya. Jadi kalian harus tahu, oh, orang bule tuh ngomongnya begitu ya. Agak lebay dikit, that's English gitu ya. Ini what did you do lagi? Kalau penggunaan kata tanya tuh selalu ada did, ya begitu. Terus yang tadi ya, it was great. Mana? It was great. Kelewat ya. Nah, yeah, it was great. Ini was ini adalah kata bantu to be untuk verb 2-nya, untuk simple past tense-nya. Ada was, ada were. Ya, kalian perhatikan aja dulu. Setelah ini coba tebak nih. What did you do? On Saturday, Oke. I went to the theater with my parents. Nah, dari kalimat ini, on Saturday, I went to the theater with my parents. Kira-kira yang mana verb 2-nya? Apa? When. Udah tahu ya, gampang ya. Ada di tanda merah. When itu adalah verb 2 ya, atau kata kerja kedua. Kemarin kita sudah bahas ya. Itu datang setelah subjek tuh. I, when. Oke. Perhatikan lagi yang lainnya. Ini untuk pengenalan kalian ya. What movie did you see? Kita lewat. Nih. I saw Cinderella. Nah, verb 2-nya yang mana? Hah? Was boleh, oke. Itu kata bantu to be dan kata verb 2-nya. Satu lagi? So. Ya. Kalian perhatikan cara ngomongnya ya di video ya. It was an amazing show. What did you like the most? Tuh, lagi. I like the costumes and the set. Nah, yang ini yang mana? Hah? Apa? Like it. Ini udah pasti. Miss sengaja permudah kalian supaya kalian bisa tahu, oh, ini variasi bahasa verb 2-nya ya. Satu lagi deh dari video. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Nah, aduh, yang mana tadi? Kedengeran nggak? Verb 2-nya yang mana? Nih, yang mana? Read, udah pasti dari merah ini. Dan ini dibacanya read ya, verb 2-nya ya. Verb 1-nya dibacanya read. Sekarang kalian bisa menganalisa tadi dari video. Sekarang kalian menganalisa dari buku paket ya. Ini ada berapa sih? 10, 22. Coba perhatikan. Ini buku paketnya terbatas jadi satu kelompok 2-2 saja ya.
ini belum dikelompokkan, tapi kalian bisa membandingkan nanti sok. Coba open page. Kurang satu aja cukup ya. Yang ini yang cowok ya. Open page. Lihat halaman. Bentar, Miss cek dulu ya. Lihat halaman 54. Lihat halaman 54. Lihat halaman 54. Coba. Silakan. Ada yang dari teks ini, ada teks reading di sini bisa dilihat, ada? Ada yang bisa jawab, ada yang menemukan verb 2-nya di mana? Kemarin kan sudah kita bahas sebelumnya. Ini udah ada contoh-contoh untuk videonya. Silakan, ada yang bisa menebak apa? Angkat tangan, raise your hand. Aat apa? Yang mana? Tunjukkan. Help, good job, betul. Aat, good job. Siapa lagi? Hah? Mana? Yang mana kamu? Was, oke, good job, Aib. Wah, hebat, keren, Aib ya. Sama ya, berarti Aib sudah menyimak dari situ. Ternyata di sini ada, betul? Oke, good. Cok, siapa lagi? Oke, yang mana, Maman? Mana? Apa bacanya coba? Belum bisa bacanya ya. Participated, betul, good job. Itu ada ed-nya ya. Kamu kemarin udah hafal, udah bisa mengenal lah ya. Good job, Maman. Mungkin sebelah sini ada lagi? Ada yang bisa? Mana? Yang mana Nisa? Nggak apa-apa, salah juga, namanya belajar. Mana? Welcome, good job, betul. Welcome kata Nesa, guys, betul ya. Welcome juga itu di situ verb 2. Ada lagi terakhir boleh? Mana? Apa lagi? Oke, apa bacanya coba? Oh, nggak tahu, nggak pede ya. Participated. Aat melihat di paragraf 1 katanya. Nah, good job ya. Udah hebat tuh, kalian udah bisa menemukan. Berarti yang kemarin materi sebelumnya itu udah mulai ya, mulai mengena ya. Apalagi tadi Aib yang luar biasa loh. Dari video akhirnya bisa ketemu di buku, betul? Oke. Good job. Oke, sekarang tuh, ya, kita lewat ya. Sekarang lihat lagi ke sini, sudah melihat di buku itu hanya membandingkan. Kalian membandingkan mana di buku dan mana di video gitu ya. Sekarang kembali ke layar, kembali ke laptop ya. Di sini lihat, do you know tadi seperti Miss bilang di awal, misalkan memperkenalkan apa sih itu recount text ya. Do you know what is recount text? Apa itu text recount ya artinya ya. Recount text, coba baca sama-sama. Follow me, ikuti Miss. Recount text is a text that retells events or experiences in the past. Apa artinya bahasa Indonesia? Atau lampau ya. Jadi teks recount ini adalah teks yang menjelaskan kejadian yang sudah terjadi ya. Makanya misalnya, Pita kemarin habis ngapain? Nah, itu pengalaman pribadi kamu bisa ceritakan yang sudah terjadi menggunakan namanya teksnya adalah recount text ya. So far ada pertanyaan? Tidak? Any questions? No? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nih, kita akan membahas tadi kalian harus mengetahui salah satu unsur kebahasaan atau language feature-nya. Di sini fokus kita sekarang pertemuan ini akan membahas tentang apa di sini? Simple past tense ya. Simple past tense itu apa sih, Miss? Tenses atau bentuk waktu yang menjelaskan kegiatan yang lalu atau yang sudah terjadi. Nah, di sini tuh tadi ketemu ya. Ada was, ada were. Tuh, pasangannya were itu untuk you, we, they. Was itu untuk I, he, she, it. Ya, nantilah untuk lebih detailnya kita akan bahas nanti. Sekarang kalian akan mengenalkan lebih kepada ini nih. Apa ini namanya? Verbs. Apa verbs waktu itu udah dibahas? Kata good job, kata kerja. Di sini lihat ada verb 1 tambahin ed menjadi worked. Kemudian tadi negatifnya di note ada verb 1. Belum nemu ya negatifnya ya. Nanti di teks bisa cari ya negatifnya. Kemudian ini ada
Did, subject, verb. Ini untuk tadi yang ada di did-nya itu adalah pertanyaan. Untuk yang bagian to be nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya saja ya. Karena fokus kita sekarang kepada bagian verb. Mau ditulis dulu? Silahkan tulis dulu. Yang tadi pengertiannya juga ya. Nih, silahkan tulis dulu. Ya, recount text is a text. Kalian mau nulis bahasa Inggrisnya boleh, bahasa Indonesianya boleh. Ayo. Kalau ada yang tidak jelas, jangan ragu untuk tanya ya. Karena Miss, kalau kalian diam, Miss mengasumsikan atau Miss nganggapnya kalian tuh sudah paham, gitu ya. So, don't be hesitate to question me. Jangan ragu untuk tanya Miss ya. Atau yang bingung ya, namanya belajar, kalian jangan sampai malu, beranikan diri ya. Finish? Apa belum bahasa Inggrisnya udah biasa diajarin juga apa? Not yet. Finish? Ya ngomong dong begitu. Usahakan di kelas bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris semaksimal kalian bisa ya. Try to speak English more. Sebisa kamu, bisanya good morning, bisanya yes, no, nggak apa-apa. Finish? Oke, good. Finish ya? Ini karena ini yang materi baru belum ya. Kalau kemarin yang regular dan irregular verb sudah ditulis. Kalau ini emang baru, kalian baru tahu, baru Miss kenalkan juga tentang recount text. Oke, kita next ya. Finish? Oke, good job. Next. Ini adalah contoh tadi fokus kita makanya kepada verbs, regular dan irregular verb. Ini yang regular dulu. Kita akan baca satu baris. Fokus kita nanti kepada verb 2 dan verb 1 yang ada di recount text ya. Tapi nanti di latihan kalian fokusnya kepada verb 2. Oke. Kita baca dulu sama-sama. Follow me, ikuti Miss. Regular verbs. Suaranya harus semangat lagi. Regular verbs. Nah, mantap. Want. Wanted. Wanting. Apa artinya? Ingin atau mau. Ya, satu lagi deh. Help. Helped. Ujungnya aja T-nya ya. Helped. Helping. Apa artinya? Nah, ini yang sudah dibahas dulu. Cirinya apa yang beraturan itu? Berakhiran huruf D atau ED. Ini hanya mengingatkan sebenarnya ya. Yang masih belum paham mungkin kemarin bisa diingatkan lagi. Tuh. Fokus kita ingat ke 1 ke 2, tapi lebih banyak ke yang verb 2. Yang ini nanti lain kali kita bahas ya. Beda materi lagi. Oke. Itu regular verb. Sekarang next dulu. Next, ini kita baca lagi sama-sama. Follow me again, ikutin Miss lagi. Irregular verbs. Kurang semangat. Irregular verbs. Good job. Kita baca sama-sama ya. Buy. Bought. Buying. Apa artinya? Membeli. Ini yang sering nih. Go. When. Gone. Going. Apa artinya? Pergi. Sama ya. Nih, ada ed, ada d-nya nggak? Mungkin bisa jadi ada d, tapi tidak semua. Irregular verb ingat polanya tidak beraturan. Mau nggak mau, suka tidak suka kita harus sering baca, ya. Harus sering baca, sering dengar. Any question? Ada pertanyaan sejauh ini? No? Or yes? No or yes? Nah, ngomong dong. Misalnya kan nggak tahu, kalian diam aja. Oke. Kalau tidak ada, ini ada contoh nih penggunaan dalam kalimat nih. Ini yang akan nanti kalian perhatikan baik-baik. Ini akan nanti menjadi tugas kalian nih, perhatikan. Ini ada contoh satu kalimat sederhana yang menggunakan kata kerja beraturan atau regular verbs.
Contohnya kita baca sama-sama lagi. Kania helped me yesterday. Ada yang tahu artinya apa? Kania nama orang ya. Kania tadi apa help? Menolong, pinter. Aku pinter. Yesterday. Good job Malaka. Oke, tepuk tangan dulu buat Malaka. Ya kalian yang semangat dong tepuk tangannya ya. Terus ini lihat si Kania sebagai apa? S subject. S di sini subject. Help di sini sebagai verb 2. Me di sini sebagai O-nya objek. Yesterday itu adverb. Adverb itu kata keterangan. Di sini adverb of time. Kata keterangan waktu ya. Sekarang yang ini kalimat juga sederhana. Yang ada di dalamnya adalah irregular verb. Baca sama-sama. Irregular verbs. They made some cakes last week. Nah ini they subject ya. Made verb 2. Some cakes objek. Last week adverb atau keterangan waktu. Apa artinya? They mereka made apa made? Membuat good job Malaka. Terus some cakes yang enak. Good Malaka lagi nih beberapa kue last week. Minggu lalu. Oh keren Malaka. Sekali lagi tepuk tangan untuk Malaka. Bisa jawab. Nah yang belum. Oke. Ini adalah contoh 2 kalimat yang menggunakan regular dan irregular verb. Any questions? Ada pertanyaan? Clear? Sudah jelas? Understood? Paham? Oke, good. Ya, oke, kita lihat. Sekarang work in group, kerja kelompok. Waktu minggu kemarin sudah dibagi. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Ini Miss tentukan ya. Ini 1. Silahkan kalian pergi ke kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Yang kelompok 1 pindah ke sini. 1, 2, 3 tengah. 4, 5. Ayo. Ayo, boleh tidak menggunakan suara? Sudah? Oke, bawa kursinya. Bawa kursi kamu, bawa kursi kamu. Bawa kursi kamu, udah? Perhatikan, udah? Jangan barengan, duduknya sebuah senyaman mungkin. Ambil kursi kamu. Ambil. Masa duduknya berdua? Ambil. Halo. Hai. Halo, hai. Udah semua duduk? Nah, perhatikan di layar papan tulis. Ini adalah work in group, artinya kalian bekerja kelompok. Tugasnya, halo, perhatikan. Ini nih, setiap kelompok, perhatian. Jangan dulu dibuka, tunggu ya, tunggu instruksi. Awas. Ini ada isian yang harus kalian isi. Yang kuning, yang sudah menerima boleh. Yang di dalam amplop kuning dicek harus ada 25 potongan kertas. Ini harus ada 25 potongan kertas. Harus ada 25 potongan kertas, ya. Nih. Coba dicek dulu, ada 25 potongan kertas, hati-hati. Hati-hati, buka boleh, silakan buka. Sudah?
Sudah menerima? Oke, sambil diperhatikan. Nanti satu orang boleh ngitung, satu orang yang lainnya perhatikan, Miss. Hello. Look at me, guys. Look at me. Lihat ke Miss semua. Malaka, stop dulu, perhatikan. Ini nanti kalian isi dengan apa? Dengan menempelkan, itu kalian membuat 4 susunan kalimat seperti ini. Yang tadi dicontohkan. Bentar. Nah, kalian akan menyusun, kalian tidak usah menulis subjek, objek, adverbnya tidak usah. Kalian hanya di situ kalimatnya acak, kalian susun dan tempel di sini. Ya, yang atas yang pendek itu untuk kategorinya. Apakah kalimat itu menggunakan regular verb atau kalimat itu menggunakan apa? Irregular verb. Sudah jelas? Ada pertanyaan, any questions? No? Really? Benar? Oke. Kalau tidak silahkan. Ini boleh dibantu dari sini. Ingat di tengah-tengah untuk ngecek. Boleh pakai kamus, silakan. Ini lem, silakan perwakilan ambil lemnya nih untuk menempel. Silakan. Nih. Kerja sama ya. Ini semuanya 25. Ya, ada 25 potongan. Hah? Iya, sama nomor-nomornya, betul. Ini udah pernah nulis. Ini jadi Iya. gimana? Kan ini berantakan. Kamu susun. Ini ada yang belum dipotong di kumis. Miss hati-hati. Miss gini, misalnya gini. Iya, heeh. Yang atas ini untuk regular. Jangan dulu ngisi yang ini. Mendingan ngisi buat dulu kalimatnya. Paham nggak? Iya, kalimatnya. Kalimatnya itu diawali oleh subjek. Regular. Jangan gitu. Buat kalimat kayak gini. Itu tuh kayak gitu tuh. Anda cari subjek. Cari subjek. Cari subjeknya dulu. Subjek, nama. Nah, bisa nama-nama orang di sini. Cari tuh, ada nama orang tuh. Cari. Terus tempel di sini. Tempel di sini. Tempel. Nah, di sini ini kan ada nih. Ini ada kategori nih, tuh. Ya, nih. Tuh pisah-pisahin dulu kategorinya, pisahin dulu. Ini ada nanti ini kan ada 5 kategori, ya. Nanti dengerin dulu. Jangan bercanda, Mang. Kami dulu diakukan, Miss kami di dia. Lagi direkam habis waktu cepetan. Dulu Miss, buku kami pandikan. Jangan bercanda kamu mah suka. Nih, perhatikan. Nih, ini nanti regular ini jangan dulu, ini terakhir. Karena kamu bikin dulu kalimat di sini baru ada verb 2-nya regular atau irregular baru tempel. Gitu, ya. Paham? Sekarang tugasnya adalah membuat kalimat. Perhatikan, itu ada 4 kalimat. Di situ di kertas potongan ada 5. Nah, bagus, pinter, good job, kayak gitu. Teruskan. Ada bingung? Enggak? Paham? Bagi-bagi tugas, yang cari regularnya. Hah? Nempelin boleh. Bingung nggak kelompok ini? Bingung. Pertama, kamu nyusun kalimat tuh kayak itu. Kayak latihan sendiri-sendiri tuh, subjek, verb 2-nya. Mana? Ini pisahin dulu nih, regular pisahin dulu. Ada berapa itu di sini? 5 ya. Ini ada 5, ini terakhir saja. Ini terakhir saja kerjakannya. Kamu fokus yang sekarang adalah menyusun menjadi kalimat. Hello, perhatikan, satu kalimat hanya ada 4 kata. Nih, perhatikan nih. Satu kalimat hanya ada subjek, verb, objek, sama adverb. Satu kalimat, ya. Jadi tidak ada yang 5 atau 6, nggak ada. Hanya 4 saja. Makanya itu pas ada 16. Ya, susun dulu, cari subjek dulu. Ya, subjek kan orang, ingat-ingat. Bisa nama, bisa panggilan, kayak gitu. Kayak dulu, kayak yang kalau yang sendiri-sendiri mah kan kamu pakai strip sama Miss. Hah? Belum nulis. Dispen kamu ya. Nah, dia kan nggak dispen, paham harusnya. Ya. Iya, kamu kayak nggak paham kan? Si Kandi paham nih biasanya. Ayo,
Paham Nadila? Sip tuh, bagi-bagi tugas nyari. Untuk memastikan reguler-regulernya bagi-bagi tugas. Ayo. Ayo tuh, sip, mantap. Kelompok ini gimana? Ininya dipisahin dulu, reguler nih ada 5 ininya. Nanti aja ini terakhir. Ini terakhir dikerjakan setelah kamu menyusun dulu kalimatnya. Mana subjeknya? Nih tempel dulu lah, nomor-nomor tempel dulu. Terus subjeknya mana dulu? Hanya satu kalimat hanya ada 4 potongan ini. Ya, satu kalimat hanya 4 potongan ini. Cepat waktunya tuh, udah 12 menit lagi. Nah, paham Kak? Paham yang lain? Paham? Semua udah subjek, objek. Silakan yang masih bingung, nih contohnya nih, boleh lihat terus di papan tulis. Satu kalimat ada 4 potongan. Kalian identifikasi dulu, mana subjeknya, mana verb 2-nya, mana objeknya. Sip. 10 menit lagi. Kalau yang sudah, ya, yang sudah bagus. Itu terakhir. Kelebihan ya, ini kelebihan bagus saat wah udah mau beres nih. Kategori perhatikan dulu, kategori regular irregular ini ada lebih, ada miss buat lebih 1. Ini sebagai jebakan. Kategori miss lebihkan sebagai jebakan ya. Kategori miss lebihkan sebagai jebakan. Jadi kategori nggak bakal ditempel semua, pasti lebih 1. Karena soal kalimatnya juga cuma ada 4, ya nggak? Ayo cepat waktunya, 10 menit lagi. Kerjasama. Kalau kerjasama semua pasti bisa. Subjek dulu. Tuh, ini bagi-bagi. Nah, 1 ya, bagi-bagi ya. Semua bekerja. Ada yang nempel, ada yang mencari di kamus. Ada yang mencari artinya biar kamu paham, oh itu artinya itu. Ingat posisinya. Tidak bercanda ya tuh. Waktu terus berjalan. Bisa ada di sini. Nama mah biasanya nggak ada. Kalau nama nggak mau, oh itu ada. Cari ada. Tuh ujungnya D tuh bisa membantu kamu. Ayo Noval, kerjasama Noval, ikut bantuin sebelah sini. Jangan sibuk kesini nih, kamu ya kalau kejauhan sini. Tempel juga boleh. Angkanya mau ditempel boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini udah ada kan? Oh udah beres nih, kelompok A udah mau beres, ayo. Yang lainnya masih udah beres. Sekarang kalau udah beres, bagi-bagi tugas bacanya. Misalkan AA cek lagi, yang sudah beres cek lagi, masih ada waktu 7 menit. Misalkan Aat baca yang nomor 1, ini berarti Aat baca. Terus kamu nomor 2 ya. Nanti presentasi kedepannya gitu, kamu nomor 3, kamu nomor 4. Kamu nggak ada, mau bebas milih mau nomor berapa gitu ya. Sekarang cara bacanya boleh lihat di kamus guys ya. Nih yang udah beres bagi-bagi tugas kalimatnya. Awas tutupin. Ayo, nih kelompok Aat good job nih. Ayo yang ini belum lihat mulai bingung. Kerjasama ayo. Dipercepat. Bagi-bagi tugas sama cara bacanya. Oke, sejauh ini baru 2 kelompok ini nih yang cepet nih.
Kalau udah yakin langsung tempel. Kalau sudah yakin langsung tempel. Met. Boleh yang cara bacanya kalau susah boleh tanya Miss boleh, tapi jangan nanya jawabannya ya. Mana? An artist. Yuk dilatih sendiri. Jaja nomor berapa Jaja? Ayo bagi-bagi. Eman. Kalau masih ada waktu boleh ditulis di buku. Silahkan tulis di buku dulu ya. Buat kamu belajar nanti, tulis di buku. Karena kalian masih banyak waktu. Di sini mah Ada. Ada. ada juga rapid. Carinya ini kalau nggak ada di sininya. Kamu cari di sini. Di sini nih, di kamusnya. Nih. Cari di sini ya. Siapa tahu dia ada. Mana ya? Ini tuh ada tuh. Apa artinya? Ini. Berarti ini apa? Ini verb satunya berarti. Nah, kalau verb satunya ini kan itu ada ed-nya. Berarti ini verbnya kan? Nah, gitu. An artist. Boleh cara baca, boleh nanya Miss deh. Kalau di kamus nggak nemu. Langsung tempel ya, good. Kelompok 3 sama kelompok 2 sudah mulai ada progres. Kelompok yang lainnya masih belum. Ayo semangat. Kerjasama cuman, ayo. Ini bisa mikir-mikir. Iya mikirnya sambil lihat kamus, cari artinya. Arti mana satu lagi kamusnya? Mana satu? Dua. Sebut ke sini. Nih, kamu cari kata itu artinya apa? Oh, iya Miss ya. Di sini carinya, nggak mesti di sini aja, di sini. Nih, misalkan kamu bingung, ini masuk kata kerja atau apa ya? Cari ini mana misalkan nih. Kan yesterday tadi udah tahu apa. Oh, kalau regular yang kata kerja ya, Miss. Ini dua-duanya kata kerja. Regular itu kata kerja beraturan. Cirinya ada D atau ed. Kalau irregular itu yang tidak beraturan. Mau nggak mau kamu harus baca dari sini nih. Nah, di sini. Cari dulu tuh. Ayo. Tuh. Oke, sip, cepetan. 5 menit lagi harus ditempel. Sebisanya, nggak apa-apa. Sebisanya, ayo. Jangan dibukain nanti tuh. Kelompok ada yang ngintip. Apa? Received. Cara baca boleh deh nanya Miss karena di kamus memang tidak lengkap ya. Kamus yang lengkap itu harusnya yang John Ecole yang biru. Ini di sini memang kurang. Cara baca boleh tanya Miss. Bentar. Some experiments. Kelompok sudah beres, yang 3 kelompok masih berkutat. Ayo semangat. Boleh, ayo. Udah langsung nempel ya. Sudah langsung nempel guys ya. 1 menit terakhir. 1 minute last minute, come on. Last one ya, last minute. Last minute, after this, setelah ini, you have to do presentation. Kalian harus presentasi. Sudah tempel saja sebisanya. Oke, hitungan ya. 5, 5. Tempel saja sebisanya. 4, 3, 2. Tempel saja.
tempel aja. Wah, sini. Di sini aja nih. Nih kelompok 3 mau presentasi, yang benar barisnya. Baris dulu. Sesuai itu aja, bacanya siapa biar urutan. Siapa yang baca pertama? Bolehlah, baris geser. Iya. Aduh, awas kena kabel. Udah sini aja, nggak apa-apa. Anak, halo. Sekarang waktunya memperhatikan teman kalian. Yang menempel biarkan menempel 2 orang saja. Yang lain perhatikan, ya. Kita akan mendengarkan cara baca teman kalian. Sebisanya aja nggak apa-apa ya. Pertama, ya sebisanya ya. Bilang hello dulu, ikutin Miss ya. Jawab ya. Hello my friends. Hey, ulangi. Teman kamu bilang hello, kalian jawab. Ulangi. Hello my friends. We are from group 3. We will do presentation. Oke, boleh. Oke, siapa yang pertama? Oke, Maman. Tar dulu, Miss ambil dulu. Boleh. Ini ada penilaiannya apa? Individu atau perorangan. Jadi lakukan yang terbaik ya. Dinilai sama Miss perorangan cara bacanya. Silakan, Maman. Boleh. Yang lain silent please, diam. Ayo, nggak apa-apa sebisanya aja. Oke, good, Maman. Next, nomor 2 siapa? Tadu, Maman. Mana Maman? Oke, ini aja yang dibaca, apa? Satu kalimatnya aja. Perhatikan. Udah abaikan di luar. Arif. Udah perhatikan. Ayo, fokus lagi. Next. Halo. Perhatikan teman, suaranya diperbesar. Suara dinilai. Kalau kamu kecil, nilainya juga kecil. Ayo. Oke, Jaja. Next. Suara dan cara baca Miss nilai. My mother meet Oke, good. Next. Ulfa. Aat selanjutnya. Sebisanya. Yuk, sebisanya. some experiments but someday. Oke, Aat. Good job. Next. Enggak apa-apa, yang mana aja pilih, habis semuanya ngomong. Semua harus ngomong ya. Boleh yang mana aja pilih. Oke. Suaranya dinilai ya, kalian kalau bisik-bisik begitu nggak kedengeran. Irwan. Oke, bilang A terakhir. That's all from us. That's all from us. Thank you. Oke, give applause guys. Give applause. Have a seat. Duduk lagi. Oh ya, dikumpulkan. Ini nanti Miss nilai. Belum dicek betul atau salahnya. Good job. Kelompok 3. Oke, kelompok 2 udah beresan. Maju. Ya. Jadi kalian harus, nih kayak Miss nih kenceng gitu. Ya. Nah, geser. Hello my friends. Bilang dulu, hello my friends. Dijawab. Kelompok 3. Dijawab, kelompok 3 perhatikan, ulangi. Halo Malaka. Perhatikan. Hello my friends. We are group 2. Oh, 5 di sana. Oke. We would like to present our discussion. Oke, boleh. My mother cooked chicken soup yesterday. Oke, good. Malaka, next. Yang kencang ya.
They met an artist among others. Okay, good. Next. Siapa tuh Miss Super? Nopal. Nopal. Yuk, sebisanya aja Nopal. Oke, good, Noval. Nggak apa-apa ya. Next, siapa lagi? Siapa tuh? Tia ya, Tia. Good Tia, good job. Terakhir Swandi. Yang kenceng. Okay, yesterday, jangan yesterday, mati. Okay, that's all from us. Thank you. Give applause, guys, for this group. Dikumpulkan. Next, ayo. Ayo guys, selanjutnya. Halo, cepetan. Siapa dulu nih? Mau kelompok 1? Apa? Kamu nggak hati-hati ya? Apa ada yang hilang? Coba di dalam sini. Oh, kata itunya. Enggak, udah segitu doang kan udah 4. Yang 1 itu jebakan. Nah, ayo ini udah, silakan maju, yuk. Itu udah beres. Apaan? Udah beres cepetan. Waktunya sayang. Ayo. Oh ini, mau ini. Ya udah silakan. Yuk. Good job. Mau ini dulu katanya. Suaranya keras ya, semuanya. Yuk. Oke, sip. Boleh. Kelompok tadi yang sudah tampil tidak boleh ngobrol ya, perhatikan. Hello my friends, brilliant. Ya, bilang. Ya, artist. Ya. Hello my friends. Hey, kelompok Sapa, kelompok Aat fokus. Kasihan teman kamu. Ulangi. Hello my friends. We are from group berapa kamu? One. Okay. We would like to present our discussion. Oke, itu artinya kita mau mempresentasikan diskusi kita ya. Siapa yang pertama? Alia. Oke. My mother chocolate the gift Thank you. Give applause guys. Ya, 2 kelompok lagi. Harus beres, saya. Come. Nah, siap. Sini, biar soalnya kalau bersana terlalu belakang. Ayo cepat Juman. Cepetan. Kamu ngapain mainin baju? Ya. Oh ya, kumpulin. Ayo, hello my friends, bilang. Hello my friends. Yang sudah presentasi perhatikan. Ulangi. Hello my friends. Hello my friends. Hi. We are from group 4. We would like to present our discussion. Oke, silakan. Nesa, Malaka sit down please. Sit down and pay attention. Mohon perhatiannya ya. Yang sudah tolong tidak bermain dengan lemnya. Ayo, perhatikan temannya yang tampil. Yang kencang. Malu, oke, nggak apa-apa. My mother Oke, good. Next. Oke, next, Pita. Miss mau ngasih
ngasih feedback nih, mau ngasih umpan balik ke kalian. Tadi ada yang merasa masih malu-malu, ngacung. Masih banyak ya. Ada 1-2 orang saja yang menurut Miss pengucapannya sudah lumayan membaik, berkembang gitu ya. Yang lainnya kebanyakan masih malu-malu meong ya. Harus dilatih lebih lagi. Harus baca sering-sering ya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita ke reflection. Oke, nih kita refleksi dulu ya. Halo, siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Oh itu udah bareng-bareng aja deh. Nomor 2, apa atau bagian mana yang menurut kalian menarik atau menyenangkan? 2 orang aja. Oke, Aat. Menyusun apa? Menyusun kata menyenangkan. Menurut Aat. Satu lagi? Apa, Aib? Menyusun. Ini yang ngelem langsung. Mainin lem jadinya ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Menurut kalian, apakah penting mempelajari materi ini? Penting nggak? Oke, bagus. Kira-kira tantangan atau kesulitan apa yang kamu temui pada pembelajaran ini? 2 orang. Hah? Membacanya susah ya. Oke, bagus. Apa lagi? Pita dulu. Mencari artinya. Boleh deh, apa? Mencari arti yang susah. Ada lagi? Tidak? Cukup? Oke, keren kalian. Tepuk tangan dulu. Jadi tadi kesimpulannya kita sudah mempelajari apa? Materi apa? Regular dan irregular verb. Terus apa lagi tadi? Text recon ya. Recon, text. Hello. Udah belajar apa tadi? Simple past tense. Text recount. Terus apa lagi? Regular dan irregular verb. Ada tugas, perhatikan nih. Tadi Miss lihat masih beberapa orang masih kurang aktif ya. Tugas kalian di rumah adalah membuat 5 kalimat yang menggunakan ditulis dulu PR-nya, PR, tugas. Membuat 10 kalimat yang menggunakan verb 2 ya. 5 kalimat menggunakan regular verb. Di pondok kamu ngerjainnya besok, misalkan bisa ya. Tidak ada alasan di pondok atau di mana. Membuat 10 kalimat. Ya, 10 kalimat menggunakan verb 2. 5 menggunakan regular, 5 menggunakan irregular. Bisa lihat temannya. 5 menggunakan regular verb ya, 5 menggunakan irregular verb. Jadi totalnya 10. Paham? 10 kalimat dengan menggunakan verb 2. 10 kalimat dengan menggunakan verb 2. Oke? Udah? Itu di PR-kan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang detail dari reconteks dan elemen lainnya, unsur-unsur kebahasaan lainnya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Oke, I think that's all enough for today. Cukup sekian hari ini. Thank you very much ya. See you on next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's say hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi deh biar Abdul kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Agusona Haji, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Sobang, Kabupaten Lebak. Saya bersama Miss Lilis Mudaiyah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan ditemani Ibu Siti Nur Yahyasan sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak De. Bagaimana kabarnya hari ini, Miss? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah baik, Miss. Baik, jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Miss terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Miss. Gitu ya, Miss? Baik, Bapak, baik.
Baik nih, pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Miss terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya alhamdulillah ya, saya merasakan apa yang sudah dilakukan, observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan itu ya Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Betul. Baik, bisa diceritakan kembali Miss, area pengembangan apa yang Miss lakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Miss lakukan di dalam kelas? Baik Bapak, terkait dengan area pengembangan yang sudah dulu kita sepakati bersama gitu ya Pak, bahwa saya ingin diobservasi di bagian kompetensi pedagogik gitu ya Pak, di mana fokusnya pada perencanaan pembelajaran dan pada saat pengelolaan kelas. Dan alhamdulillah saya sudah berusaha untuk perencanaan pembelajaran, saya sudah buat dengan sedemikian rupa seperti itu Pak. Kemudian juga pada saat pengelolaan kelas juga saya sudah berusaha sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, di mana tentunya tujuan sudah tersampaikan, kemudian di situ juga proses tahapan pendahuluan, inti dan penutup juga sudah dilaksanakan secara berurutan, tentunya dengan strategi yang berdiferensiasi dan integrasi dengan pembelajaran sosial emosional, seperti itu Pak. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan kompetensi pedagogik, yaitu rencana pembelajaran di kelas dan pengelolaan di kelas. Itu sudah disampaikan atau sudah dilakukan dengan baik ya Miss ya? Alhamdulillah Bapak. Nah, menurut Miss sejauh mana nih area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Berdasarkan apa yang saya rencanakan dari perencanaan pembelajaran gitu ya Pak ya, alhamdulillah sudah dilakukan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, yang tadi saya sudah utarakan, di mana kegiatannya berjalan dengan lancar gitu ya, antusiasme siswa juga terlibat di situ, kegiatan juga dilakukan secara rutut, pendahuluan, inti dan penutup, seperti itu Bapak. Baik, jadi sudah berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan ya. Ya, tapi di sini ketika melakukan observasi di situ di kelas, ada catatan saya nih ya, yang saya harus kasih tahu ke Miss. Jadi di situ ada kurangnya pengelolaan ya. Jadi pengelolaan kelas seperti misalnya anak yang kurang aktif di dalam kelompoknya gitu. Jadi masih ada seperti itu. Itu catatan dari saya Miss ya. Baik Bapak. Mudah-mudahan itu bisa ke depan lebih baik lagi. Baik Bapak. Baik, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Miss hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Betul Bapak, terima kasih atas tadi catatan Bapak gitu. Begitupun yang saya rasakan itu ya, yang Bapak tadi utarakan itu pun yang saya rasakan menjadi hambatan saya ketika melakukan pengelolaan kelas gitu, melakukan kegiatan pembelajaran, di mana saya juga masih melihat Pak, ada dua orang atau beberapa siswa gitu ya yang masih belum terlibat aktif pada kegiatan pembelajaran, artinya mereka belum terlibat sepenuhnya gitu Pak. Itu juga PR buat saya gitu Pak. Baik, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Baik, terkait penyebabnya mungkin memang saya harusnya memang melakukan pendekatan lebih kepada mereka ya itu Pak, beberapa siswa tersebut, agar nanti ke depannya gitu ya ada perbaikan tentunya, sehingga keterlibatan mereka juga aktif dan penuh pada kegiatan pembelajaran. Tentu nanti selain pendekatan mungkin ada strategi atau ya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi sehingga semua siswa terlibat aktif, seperti itu Pak. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Miss ya. Jadi pada saat nanti proses pembelajaran ke depan akan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka gitu Miss ya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang nanti Miss rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin gitu Miss ya. Baik. Nah, ya saya tunggu nanti cerita-ceritanya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Terus kira-kira kapan nih Miss akan melakukan perubahan dengan rencana yang disampaikan tadi? Iya betul Bapak, tentunya ini perubahan harus segera dilaksanakan ya secepatnya gitu, karena siswa pembelajaran akan terus dinamis, akan terus berlangsung, maka tentu saya akan secepatnya mencari strategi apa sih, metode apa sih yang memang harus digunakan gitu ya, yang harus diterapkan sesuai dengan materi yang memang sesuai, sehingga
apa yang menjadi tujuan kita, keterlibatan siswa secara aktif penuh gitu, dan kelas menjadi hidup menyenangkan itu akan terwujud seperti itu Pak. Mungkin segera tentunya setelah ini. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Miss rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Amin. Baik Bapak Ibu hebat, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Ibu Siti Nur Asya Hasan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Terima kasih kepada Pak Ade yang sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi yang dilakukan antara Pak Ade sebagai supervisor dan juga Miss Lilis sebagai guru ya. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan praktek supervisi akademik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ade, khususnya di rangkaian terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Secara keseluruhan, percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Ade sebagai supervisor dan Bu Miss Lilis sebagai guru atau rekan sejawat itu sudah sangat bagus. Di situ Pak Ade sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraannya, kemudian ada proses kreatifnya, dan juga menemukan potensi. Ya, hanya saja di sini tadi Ibu tidak mendengar Pak Ade menanyakan kembali atau mereview tujuan yang hendak dicapai oleh Miss Lilis. Hanya tadi Pak Ade langsung kepada area pengembangan dirinya. Itu seperti itu ya Pak Ade. Kemudian juga tadi untuk pembahasan mengenai catatan ketika diobservasi, Pak Ade bisa menambahkan selain pengelolaan kelas, juga bisa menambahkan hal yang lain, misalnya tentang asesmen yang dipergunakan oleh Miss Lilis ketika Miss Lilis mempraktek pembelajaran di kelas. Untuk secara keseluruhan ini sudah sangat luar biasa. Kalau Ibu bisa memberikan rentangan nilai untuk percakapan pasca observasi ini, rentangan yang Ibu berikan yaitu 9. Ya, terima kasih kepada Pak Ade sebagai supervisor dan Miss Lilis sebagai guru. Ibu harapkan ke depannya praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak hanya ketika akan diobservasi Miss Lilis dan Pak Ade menyiapkannya, tetapi ketika Miss Lilis dan Pak Ade praktek pembelajaran seperti biasa, Pak Miss Lilis dan Pak Ade juga menyiapkan pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan ya di dalam percakapan observasi ini. Secara keseluruhan sudah oke. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Siti Nur Asya Hasan dan juga kepada Miss Lilis Mudaiyah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sekarang itu bisa menjadi pembelajaran ke depan. Dan saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.